Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latinispu, NIM 2020 310206. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana pembelajaran semester untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, terkhusus pada kelas 8 SMP. Di dalam RPS saya ini terdapat 16 pertemuan, di mana dalamnya sudah terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik pada minggu pertama di kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. Materi pokok cerita rakyat, indikator mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa pada cerita. 2. Menyebutkan tokoh-tokoh dan wataknya. Yang ketiga, meringkas isi cerita. Yang keempat, memberikan tanggapan pada cerita tersebut. Metode pembelajaran, ceramah dan diskusi. Penilaian, lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan kedua, kompetensi dasar, menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran permasalahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Indikator, peristiwa dan cara menanggapi. Terpokok mampu menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di sekolah secara runtut. Yang kedua, mampu memberikan komentar atau saran dengan alasan yang logis dan memakai bahasa sendiri. Metode pembelajaran, ceramah, penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan ketiga, kompetensi dasar, membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Materi pokok, tanda jeda dan tanda intonasi. Indikator, mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, mampu menentukan jeda dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, menggunakan ekspresi yang tepat. Metode pembelajaran, ceramah dan praktek. Penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pertemuan keempat, mengidentifikasi berita yang ada di Indonesia. Materi pokok, berita seputar Indonesia. Indikator, yang pertama, mampu menentukan unsur-unsur dalam berita. Yang kedua, menyimpulkan dan meringkas berita. Yang ketiga, menentukan struktur dan kaidah berita. Yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pelajaran, diskusi, penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan 5 dan 6, sini saya mengambil 2 pertemuan untuk 1 materi, di mana kompetensi dasar, menulis iklan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam iklan. Materi pokok, iklan dan sarana komunikasi. Indikator, yang pertama, mampu menentukan unsur-unsur iklan, slogan dan poster. Yang kedua, menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Yang ketiga, menulis sebuah iklan. Metode pembelajaran, ceramah dan tugas. Penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan ketujuh, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran yang dibaca. Materi pokok, surat lamaran pekerjaan. Indikator, mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Metode pembelajaran, tugas. Penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan ke-8,
sudah memasuki pada ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 10, kompetensi dasar teks cerita sejarah. Materi pokok cerita sejarah, indikator mampu mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Kedua, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi, dan tugas. Penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pertemuan 11 dan 12, urutan cerita menarik dalam teks eksplanasi. Materi pokok teks eksplanasi, indikator mampu menentukan pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, meringkas teks eksplanasi. Yang ketiga, menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Metode pembelajaran, diskusi, penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan 13, mengidentifikasi teks persuasif. Materi pokok berbahasa persuasif, indikator mampu menemukan ajakan dalam teks persuasif. Yang kedua, menyimpulkan isi teks persuasif. Yang ketiga, menelaah struktur dari teks persuasif. Metode pembelajaran, ceramah, penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pertemuan ke-14, mengidentifikasi sebuah drama. Materi pokok, drama kehidupan. Indikator mampu mendalami unsur-unsur drama, menafsirkan kembali isi drama. Yang terakhir, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Metode pembelajaran, praktek, penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan ke-15, mengembangkan kegemaran membaca. Materi pokok, membaca fiksi dan non-fiksi. Indikator, mampu menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi atau non-fiksi. Metode pembelajaran, ceramah, dan tugas. Penilaian lisan atau tertulis, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pada pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam rencana pembelajaran semester saya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.